Selamat pagi dosen penguji uji kinerja pendidikan profesi guru tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Rosalia Kristianti, saya berasal dari Lampung, khususnya dari Kota Bandar Lampung. Saya sekarang menjadi guru mata pelajaran agama Katolik dan budi pekerti. Saya mengajar di SMA Xaverius Bandar Lampung. Saya sekarang menjadi mahasiswa dari LPTK Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Assisi Semarang tahun 2025 dengan nomor mahasiswa 253091507. Pada kesempatan ini, hari Kamis pada tanggal 9 Oktober 2025 akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk uji kinerja. Kegiatan ini akan dilaksanakan di kelas 11 dan fase F. Untuk lebih jelasnya tentang video pembelajaran akan saya lakukan di dalam kelas, dan mohon saran dari dosen penguji terkait tentang video pembelajaran ini. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih. Pagi. Kita presensinya dari sini aja. Oke, pertama Alicia Gabriel Lim. Oke, Andrea Kristi Lukito. Oke. Ya. Angelin Ivana Pranoto. Oke. Oke, silakan berdiri. Teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus. Santo Fransiskus Xaverius, telah kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Beri salam. Oke, selamat pagi semuanya. Silakan duduk. Ya. Oke, semuanya udah duduk. Oke, baik. Jadi untuk hari ini ya, kita akan bersama-sama melanjutkan materi kita terkait tentang tugas-tugas gereja. Ya. Oleh karena itu, kita akan bersama-sama ya untuk melakukan jargon dari sekolah kita. Ya, silahkan semuanya berdiri. Yuk, semuanya berdiri ya. Sudah paham ya tentang ini semua? Sudah paham belum? Paham. Oke. Jadi nanti bagian saya itu yang warnanya merah, bagian kalian warnanya berwarna apa? Hitam. Oke. Ya. Siapa kita? Siapa kita? Xaverius. Manis, tegas, jujur, dan melayani. Yes. Xaverius. Ya, silakan. Tangannya seperti apa sikapnya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Ada yang mau jadi dirijen kelas ini? Ada nggak? Ivana? Ya. Oke, silakan Ivana, nggak apa-apa. Yuk. Siap ya. Indonesia tanah airku, tanah Tuhan. Ya. Sekarang Ibu mengajak kalian untuk bersama-sama menyanyikan lagu Kasihnya Seperti Sungai ya. Boleh goyang dulu. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti. Boleh sambil nyanyi.
Oke, baik. Terima kasih ya atas partisipasinya. Yang pertama kita melakukan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang kedua kita melihat ya dan juga mempraktekkan lagu Kasihnya Seperti Sungai. Nah, menurut kalian, makna lagu Kasihnya Seperti Sungai itu apa sih? Ini Nicholas Nathanael. Nah, lagu ini apa? Ya, menurutmu? Oke, kasih Tuhan tidak terbatas ya. Maka sesuai dengan tema kita pada hari ini, yaitu tugas gereja ya. Kita semua adalah anggota gereja ya, yang dipanggil secara khusus dan pribadi oleh Allah untuk dapat melanjutkan karya pewartaan dari Allah sendiri. Dan pasti Tuhan akan selalu menyertai kita sampai akhir zaman. Yang penting apa? Memiliki sikap percaya dan memiliki iman yang utuh kepada Tuhan. Maka di sini kalau menurut kalian ya, tugas-tugas gereja itu ada berapa sih? Ada berapa? Ada berapa? 1, 3, 10, 5. Oke, kelahirin apa aja kelahirin? Iya, 2. Iya. Oke, iya. Ada 5 ya. Nah, yang pertama itu adalah tugas liturgia. Liturgia itu tugas apa? Menguduskan. Yang kedua apa, Bray? Tugas yang kedua? Iya, mewartakan. Nama lainnya apa? Kerikma. Ya, diingat ya, kerikma. Yang ketiga apa, Yuni? Koinonia. Apa itu koinonia? Iya, persekutuan hidup, membangun persekutuan hidup. Steffi, ya, yang keempat apa? Iya, diakonia itu tugas apa? Pelayanan. Oke, yang terakhir Jovan, Kasira. Oke, martiria itu adalah tugas. Oke, memberikan kesaksian hidup kepada orang lain. Dan 5-5-nya ini juga harus kita terapkan, bukan pilihan ya. Oh, saya pengen hanya liturgia saja, tidak. Semuanya harus kita terapkan. Selayaknya kalian sebagai seorang pelajar, itu kan memiliki mata pelajaran kan? Iya enggak? Nah, itu kan harus kalian lakukan semua, tugas-tugas, ulangan-ulangan yang diberikan oleh guru. Ya, begitu juga dengan tugas-tugas gereja. Ya, meskipun mungkin tahun ini Evan Alexander mungkin hanya bisa melakukan tugas kerikma dan liturgia, tetapi tugas-tugas yang lain juga harus kita wujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari ya, dengan cara-cara sederhana. Nah, maka untuk hari ini kita akan mempelajari tugas gereja yang menguduskan atau nama lainnya adalah liturgia. Apa saja sih tujuan pembelajarannya ya, sebelum kita masuk kepada materi ini ya. Nah, maka capaian pembelajaran di sini bisa kalian lihat ya, capaian pembelajaran selama materi ini ya, itu adalah peserta didik memahami arti dan makna tugas menguduskan. Ya, memahami gereja sebagai umat Allah, sifat-sifat gereja, peran hierarki, dan memahami karya pastoral. Nah, maka liturgia dan tugas-tugas gereja itu merupakan karya pastoral gereja, ya, yang bisa membantu orang lain, ya, untuk dapat, ya, melakukan kehidupan pastoralnya, ya, yang berhubungan langsung dengan Allah itu sendiri. Maka secara khusus ini ada tujuan pembelajaran, ya. Kalian memahami arti dan makna gereja yang menguduskan. Jadi nanti kalian harus paham apa itu yang dimaksud dengan liturgia. Liturgia itu maksudnya apa sih? Ya. Yang kedua, itu dapat mengambil bagian mewujudkan sifat-sifat. Nah, sesudah kalian pahami pengertian liturgia, ya, bagaimana kita sebagai seorang Kristiani khususnya, ya, itu juga harus mampu mengambil bagian-bagian dalam
karya-karya pastoral dalam gereja. Ya, jadi iman kita itu memang harus diwujudkan. Ya, tidak hanya dipendam, ya, yang penting saya dibaptis, tidak hanya sebatas itu. Tetapi kita harus mampu mewujudkan tugas-tugas gereja yang ada, termasuk dari tugas gereja yang menguduskan liturgia. Tadi William doanya sangat bagus ya. Itu dia mau menunjukkan juga bahwa dia juga melaksanakan ya tugas apa? Liturgia ya yang berhubungan dengan Allah sendiri. Oke, silakan Ivan Alexander. Itu peran aktif dalam perayaan ibadat resmi bukan? Iya, salah satunya itu ya. Perayaan ibadat resmi itu adalah salah satu bentuk dari tugas atau bagian dari liturgia. Ya, maka dalam gereja Katolik itu ada juga yang dimaksud dengan ibadat ya atau doa-doa resmi yang memang dilakukan supaya apa ya? Supaya mampu ya menciptakan hubungan yang lebih erat lagi dengan Tuhan. Oke, maaf Ibu pakai ini ya. Jadi ini adalah tugas-tugas menguduskan dalam gereja, ya. Oke, kelihatan nggak? Ya, kelihatan. Oke, mulai dari ini siapa namanya? Iya, Christine. Ini gambar apa? Berdoa, ya. Maka tugas pengudusan kita biasa lakukan dengan cara berdoa, ya. Siapa yang di sini tidak pernah berdoa di rumah? Jojo ya, lebih ditingkatkan lagi ya Jojo. Di sini juga dinampakkan bagaimana sikap berdoanya, misal Evan? Sambil sujud, habis tangan di atas. Oke, sambil sujud dan juga tangan di atas. Ini kalau dalam gereja Katolik namanya adalah konsekrasi. Ya. Berarti kita benar-benar mengakui bahwa Allah itu di atas segalanya. Bahwa kita sangat menghormati Allah. Maka pada saat konsekrasi itu kita harus dapat memposisikan diri sebagai seorang hamba. Ya, bahwa Allah itu adalah Tuhannya. Oke, ini yang kedua. Coba, nih Gan. Apa nih Gan? Gambar apa Gan? Berdoa juga. Oke, berdoa. Sikapnya seperti apa? Beda dengan sampingnya apa? Beda, dia tangannya digenggam. Iya, ini berkelompok ya, persekutuan, tetapi yang ini adalah dia berdoa secara pribadi. Pernah di sini melakukan doa secara pribadi? Pernah. Ada gangguan tidak? Ada. Ibu seorang guru agama aja banyak gangguannya dalam berdoa. Ya. Bisa suasana, bisa alat komunikasi, gangguannya apalagi Given kalau kita berdoa Given? Given agamanya apa? Kristen, apa Given? Oh, pikirannya kemana-mana, apalagi punya pacar ya udah ya. Nah, apalagi ke gereja itu pacarnya di sampingnya. Nah, itu harus tetap fokus ya. Nah, kemudian ini, coba Kenzi Uberto, ini gambar apa Kenzi? Oke ya, ini misa ya dipimpin oleh hierarki. Terakhir Kenzo, ini gambar apa? Misa juga. Oke, misa bedanya dengan ini? Mungkin ini lagi mendengarkan homili. Oke, ya ini adalah proses misa di mana kita bersama-sama untuk mendengarkan apa yang menjadi firman dari Allah itu sendiri. Nah, dalam hal ini ya kalian bisa melihat ya. Di sini ada gambar 3 nih. Yang pertama ini gambar orang berdoa, kemudian ini apa? Berdoa juga, ini juga berdoa ya. Kemudian yang terakhir ini agak sedikit berbeda. Apa Given bedanya dari ketiga gambar ini? Bedanya apa? Ini, yang keempat. Iya, di sini banyak gerakan, ada yang tidur. Pernah pada saat mendengar khotbah Romo selenderan di bahu temannya, tiduran. Pernah nggak main HP? Pernah melakukan hal itu? Ya,
Yang beragama Katolik coba 7 tangan. Nah, bagaimana kalian pada saat misa Jumat pertama di sekolah kita? Fokus? Ya, selalu fokus ya. Terus ada tantangannya enggak? Ya, seringkali Ibu lihat ada yang suka nendang-nendang ya, senggol-senggol, cubit-cubit. Nah, itu sebenarnya sebagai salah satu keprihatinan kita ya. Bagaimana kita juga harus kembali memfokuskan diri kepada Allah melalui tugas gereja yang menguduskan ya. Jadi tugas pengudusan ini bisa kalian lihat pada saat kalian doa. Doa sebelum pelajaran dan sesudah pelajaran. Apakah benar-benar kita bisa mengambil sikap doa yang baik dan benar? Ya. Dengan menjauhkan alat komunikasi, dengan tidak bercanda, ya. Tetapi kalau kita berdoa berarti kita fokus kepada Allah sendiri, karena kita berbicara dengan Allah sendiri. Maka ini harus bisa menjadi pertanyaan refleksif bagi kita. Oke, baik anak-anak, untuk selanjutnya akan ada pembagian ya. Pembagian apa tadi? Pembagian kelompok ya. Nah, sekarang kita akan masuk dalam kelompok ya. Jadi ini sudah ada nama-namanya, kelompok 1 sampai kelompok 6. Oke, sudah pada kelompoknya masing-masing? Ya. Silakan ditentukan dalam kelompok ketua kelompok. Silakan ditentukan ketua kelompoknya. Oke, yang kedua, silakan ketua kelompok bisa maju ke depan untuk dapat mengambil LKPD di sini. Oke, dengerin. Di sini sudah ada gambar permasalahan yang tadi ya. Dan yang kedua, di sini ada beberapa pertanyaan. Ya. Silakan untuk kelompok 1, 2, dan 3 perwakilannya bisa maju ke depan. Oke anak-anak, silakan didiskusikan. Nanti ada kita presentasikan ya. Oke, untuk pertanyaan, 4 pertanyaan diusahakan jangan buka buku dulu ya, jangan buka narasumber. Iya, sharing dulu apa yang kalian tahu gitu ya. Baru nanti selanjutnya kita akan cari dari narasumber berikutnya. Selanjutnya terkait tentang berdoa ini ya, kita juga mau melihat bagaimana kitab suci berbicara bagaimana ya cara yang baik sebenarnya kita berdoa kepada Tuhan. Silakan semuanya bawa buku cetak ya, silakan dibuka buku cetak kalian halaman 58. Oke, baik, kita siap ya bersama-sama. Yang cowok-cowok ya, Ibu akan membacakan perikopnya, langsung nanti kalian langsung secara bersama-sama pelan-pelan ya, membacakan teks kitab suci. Oke, inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Yesus mengajarkan berdoa. Silakan. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, oke, udah dikirim ya ini ya. Oke, baik anak-anak, untuk dapat mempersingkat waktu, kita lanjutkan dengan presentasi. Maka dalam presentasi ini ya, ada yang memaparkan materi, kemudian ada yang notulensi, ada yang moderator. Ya, notulensi itu gunanya ya untuk mencatat seluruh rangkaian presentasi kalian, termasuk pertanyaan-pertanyaan yang muncul yang nanti bisa dipresentasikan. Oke, ya, silakan untuk semua kelompok, silakan mempresentasikan dan yang lain mendengarkan ya. Ajarkan Yesus dalam Matius 6 ayat 5-13 adalah doa yang tulus.
tidak munafik, dan bertele-tele. Yesus mengajarkan agar doa sakramental itu metode dan sarana keselamatan Allah yang dibuat oleh iman. Ya, saya merasa sudah sekian dari kami. Terima kasih. Oke. Ya, maka liturgia itu harus kita pahami ya sebagai salah satu bentuk relasi dan juga komunikasi kita dengan Allah. Ya, maka kegiatan liturgia ini selalu kita mewartakan dan juga kita harus bisa menghadirkan karya keselamatan Allah karena kita sebagai anggota gereja. Maka apa itu arti dari liturgia? Berarti kita ikut serta dalam ya merayakan keselamatan dari Allah itu sendiri, sehingga tidak hanya berhubungan dengan diri kita sendiri, tetapi kita juga bisa membangun relasi dengan sesama. Dalam kegiatan liturgia ini, ya pasti tidak akan jauh dari yang pertama doa. Sesuai dengan Injil Matius tadi, kita sudah diajarkan ya bagaimana cara kita berdoa. Ya tadi juga ada pertanyaan. Ya, bahwa apakah kalau kita berdoa itu harus disertai dengan doa Bapa kami. Sebenarnya Yesus itu sudah mengajarkan kepada kita ya doa yang paling sempurna, yaitu dengan doa Bapa kami. Di situ sudah terangkum semua, di mana yang pertama kita memuji Allah ya, kemudian kita juga memiliki kepentingan dari diri kita itu sendiri, kemudian yang ketiga kita juga dapat membangun relasi dengan sesama. Nah, yang perlu ditekankan apa? Dalam berdoa kita harus benar-benar berdasarkan dari hati kita. Ya, maka berdoa itu harus berakal dari hati kita. Ya, jangan sampai doa itu hanya ya sebatas apa yang kita inginkan. Ya, tetapi kadang-kadang dengan itu kita pun terluka. Kita menginginkan sesuatu ternyata tidak dipenuhi oleh Allah atau tidak sesuai dengan rencana Allah, maka kita sudah mulai meninggalkan Tuhan. Ya, pasti Tuhan itu sudah memiliki rencana yang baik bagi kita. Tinggal kita mengikuti apa yang menjadi kehendak dari Allah itu sendiri. Maka berdoa itu adalah komunikasi, berdialog kita dengan Tuhan. Maka kalau kita berdialog dengan Tuhan itu tidak ada batas waktunya. Ya, tidak ada batas waktunya harus 1 jam, 2 jam. Bahkan ada seorang biarawan-biarawati itu selama hidupnya itu dia hanya berkontemplasi, ya, hanya meditasi. Ya, pagi, siang, malam itu hidupnya hanya meditasi untuk membangun relasi dengan Tuhan. Maka sekarang ini kita yang masih awam, nah bagaimana cara berdoa kita? Apakah sudah sesuai dengan ajaran Yesus Kristus, ya, dengan tidak bertele-tele, ya, ataukah lebih kepada makna yang kedua, ya, bahwa kita berdoa itu tidak hanya berdoa untuk diri kita sendiri, tetapi berdoa itu juga harus memuliakan Allah, ya, karena di sini dia sudah dimateraikan oleh Roh Kudus sendiri dan memiliki sifat agung. Maka dampaknya apa? Ya, dampaknya kita akan menjadi anak-anak Allah. Ya, dengan menerima sakramen baptis kita mendapatkan rahmat pengampunan dosa. Jadi dosa asal yang kita terima sejak kita lahir yang dibawa oleh Adam dan Hawa itu juga sudah dihapuskan melalui pembaptisan. Maka dengan pembaptisan kita sudah berusaha untuk hidup yang baru atau hidup dilahirkan kembali dalam Roh Allah itu sendiri. Meminta sakramen pengurapan orang sakit ya harus dari saya yang meminta. Kecuali orang itu memang sudah tidak bisa berbuat apa-apa dan keluarga itu menginginkan dia mendapatkan sakramen pengurapan orang sakit. Maka sakramen itu, nah perkawinan ini juga sebuah pilihan, ya, panggilan hidup berkeluarga. Berarti mereka harus mencari orang yang dapat bersama-sama untuk membentuk keluarga, ya.
dengan tujuan perkawinan. Jadi dalam gereja Katolik itu ada dua tujuan perkawinan. Yang pertama itu adalah untuk kesejahteraan suami istri. Yang kedua tujuan perkawinan apa? Hah? Iya, harus meneruskan keturunan. Ya, maka Romo kalau tanya tujuan kamu nikah itu apa Digan? Ya. Nah senang Romo, kayak gitu ya. Pasti jawaban yang pertama itu adalah untuk meneruskan keturunan. Ya, kemudian yang kedua itu adalah kesejahteraan suami dan istri. Barang-barang suci yang ada dalam gereja, tentunya di sini tuh di belakang itu ada salib. Nah, salib itu juga harus diberkati. Sekolah kalian itu harus diberkati supaya terhindar dari segala kejahatan dan diberkati oleh Tuhan. Ya. Kemudian apabila benda-benda itu rusak itu kalian tidak sembarang membuangnya ya, tetapi harus dimasukkan ke dalam kain berwarna putih dan juga ya. Kemudian devosi. Devosi itu adalah bentuk kesetiaan cinta yang mendalam serta penyerahan total kepada seseorang untuk dihormati. Ya, maka devosi itu adalah kebaktian kita terhadap orang-orang yang dipandang kudus oleh gereja. Pada saat masa Prapaskah itu dengan cara apa? Dengan cara jalan, iya, dengan melakukan jalan salib. Ada yang sudah pergi ke tempat ziarah yang beragama Katolik? Udah kemarin ya. Maka itu adalah salah satu bentuk devosi yang bisa kita lakukan dalam gereja. Oke, baik. Nah, ya. Jadi untuk materi gereja yang mengkuduskan itu semuanya bisa kita rangkum dalam doa, kemudian sakramen-sakramen, dan yang ketiga itu dalam devosi dan juga sakramen tali yang membawa keselamatan kepada kita semua. Ya, maka kita juga harus mempersiapkan apa yang harus kita persiapkan? Hati. Ya, yang harus kita persiapkan itu adalah hati dan juga menghadirkan Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Nah, maka dicoba nanti pulang sekolah ya, kan kalian berdoa terlebih dahulu. Nah, bagaimana kalian bisa menunjukkan komunikasi kalian dengan Tuhan. Jadi alat-alat atau orang atau hal-hal atau situasi lain yang bisa memungkinkan kalian untuk mengganggu komunikasi kalian dengan Tuhan itu mohon dihilangkan ya, supaya kita dapat menunjukkan gereja yang kudus ini dalam tugas gereja. Oke, untuk terakhir ya materi kita ya, Ibu sudah menyiapkan kalian menuliskan ini ya, refleksi dalam dua paragraf. Oke, silakan ditulis ya. Kalau orang ya tadi udah kelompok. Oke, ya. Silakan saya. Maka harapannya selanjutnya kalian juga dapat semakin dalam doa ya. Selanjutnya dapat menjadi relasi dengan Allah. Kita tutup dengan doa. Silakan mana di mana duduknya. Teman-teman, marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan sebenarnya teman-teman kami boleh belajar
Tuntunlah kami Tuhan, agar kami selalu berdoa dan dapat selalu melakukan kehendak Tuhan. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perkataan Kristus yang Juru Selamat.